Nah, halo everyone, kembali lagi sama Lazy Cybersecurity. Kali ini kita bakalan membahas bagaimana caranya report ke sebuah program di HackerOne gitu ya guys ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu HackerOne, HackerOne itu adalah sebuah platform bug bounty di mana kalau semisalnya kita mendapatkan sebuah kerentanan dari platform tersebut, kita bisa dibayar cuy. Seperti itu guys. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu penting untuk menunjang kehidupan saya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, kita langsung aja ke platform HackerOne ya kayak gitu ya. Nah, di sini kita udah berada di platform HackerOne, di mana kalian bisa memilih program-program yang kalian mau cari kerentanan. Nah, misalnya Netflix, Grammarly, dan masih banyak lagi gitu ya guys ya. Nggak segini doang. Kalian bisa cari gitu. Misalkan kalian ingin mencari sebuah industri tentang apa namanya internet atau cloud gitulah pokoknya. Kalau misalnya seperti itu kalian pilih yang internet and online service kayak gitu ya. Terus kalian search di sini banyak ada Netflix, terus apa ini ada Koho, ada banyak banget lah. Kalian tinggal pilih doang gitu ya guys ya. Nah, di sini karena aku mendapatkan sebuah kerentanan di salah satu program gitu ya. Jadi kita langsung aja ke programnya, yaitu Ubiquiti gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu Ubiquiti itu apa, Ubiquiti itu adalah sebuah perusahaan internet seperti apa ya, kayak mungkin seperti Telkomsel kayak gitu-gitu ya, mungkin ya, kurang tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas ini kayak dia tuh ngejual-jual produk kayak router gitu lah, seperti itu cuy. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai pentest gitu ya, kalian itu harus membaca yang namanya overview gitu ya. Nah, di sini kalian itu harus mengerti dulu general rules-nya seperti apa peraturannya kayak gitu-gitu. Kalian harus belajar dulu, harus baca dulu. Setelah kalian baca, kalian langsung aja ke scope. Nah, scope ini adalah produk-produk mereka yang kalau misalnya ada kerentanan pada produk tersebut, kita bakal dibayar kayak gitu. Nah, kalau yang Inglidable ini dia nggak bakal dibayar ya. Kalau yang apa Inglidable ini dibayar kayak gitu. Nah, oke, anggapan kalian udah painless lah, udah apa namanya, udah mendapatkan sebuah kerentanan gitu ya. Nah, kalian tinggal submit report kayak gini. Submit report. Nah, di sini di aset kalian pilih salah satu asetnya gitu. Pilih si aset yang kalian cari kerentanan tersebut gitu ya. Oke. Nah, karena aku mendapatkannya di UI.com, jadi kita langsung aja pilih yang di UI.com kayak gini. Nah, terus untuk weakness itu kalian kerentanannya itu kerentanan apa sih yang kalian dapatkan gitu ya. Nah, kalau aku yang ku dapatkan itu adalah business logic error. Business logic error. Nah, terus untuk si VSS-nya ini kalian bisa hitung sendiri kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang manual gitu. Jadi kalian langsung apa namanya? Tinggal apa namanya tuh low, medium atau high atau critical seperti itu. Namun karena di Ubiquiti ini nggak ada apa namanya nggak ada yang manual, kita harus ngitung si VSS-nya sendiri gitu. Jadi rada ribet lah untuk Ubiquiti ini ya. Nah, semisal aku nih yang aku dapatkan scope-nya change enggak, user interaction enggak juga, privilege required ya dia butuh low, attack complexity low, attack vector network ya karena domain. Terus tuh confidentiality itu apa ya? Aku lupa lagi ya. Kita translate aja lah ya. Kerahasiaan enggak juga. Nah, integrity itu apa? Aku pun nggak tahu ya bahasa Inggrisnya apa. Integritas low lah ya. Terus untuk availability itu ketersediaan si kerentanan ya kalau nggak salah tuh. Eh nggak ada deh. Nggak ada low deh. Kayaknya low aja. Oke. Soalnya aku juga bingung juga ya untuk apa namanya kalkulator si VSS ini ya, karena belum paham juga gitu ya. Bagi kalian yang paham, kalian langsung apa namanya kasih tahu aja di komen ya, supaya aku paham juga, supaya kalian juga belajar gitu ya. Kita saling belajar lah, aku belajar, kamu belajar seperti itu. Terus untuk titel, untuk akun ya pribadiku, cara reportnya seperti ini. Kalian apa namanya copy si nama kerentanannya kayak gitu ya, di titelnya dimasukin. Terus kerentanannya itu apa actionnya kayak gitu, semisal attacker can
bla 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 bla. Aku nggak aku masukin kerentanan yang mau aku report karena itu apa namanya rahasia gitu ya. Jadi emang nggak boleh juga disebarkan gitu. Jadi aku kasih contoh-contohnya aja gitu. Inti-intinya yang harus kalian masukkan di report kalian gitu ya. Terus untuk description, misal kayak gini. Hello, I found a business logic error. Terus kalian masukin actionnya, si attacker bisa bla 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 bla. Atau enggak kalau misalnya kalian ingin lebih komplit, kalian bisa minta bantuan dari ChatGPT kayak gitu ya. Semisal halo, aku menemukan tipe kan sebuah kerentanan bisnis logic error. Kita kasih contoh di mana attacker bisa menghapus ini ya si attacker bisa membuat sebuah aplikasi yang tidak bisa dihapus ya gitu ya. Contohnya seperti itu. Logic error, attacker bisa membuat sebuah apps yang tidak bisa dihapus oleh orang lain. Seperti itu. Terus kita translate aja guys. Kenapa aku sarankan kalian menggunakan ChatGPT untuk mentranslate? Karena lebih bagus ya dibanding kalian menggunakan Google Translate gitu ya. Kalau semisalnya kalian menggunakan Google Translate, ntar kalian bakal kena marah sama analisnya gitu loh. Kayak temen gua ada loh, namanya Rojali ya guys. Dia dihina sama analis guys. Katanya gak bisa bahasa Inggris gitu cok. Ya kalian penting juga sih buat kalian belajar bahasa Inggris ya. Aku pun lagi belajar juga tentang bahasa Inggris gitu ya. Jadi bagi kalian yang udah bisa bahasa Inggris, kece banget dah kalian. Nah, kalian masukkan seperti ini. Terus di sininya kalian tinggal masukkan here are the step to reproduce. Nah, step to reproduce itu apa sih? Itu adalah langkah-langkah kalian mendapatkan kerentanan tersebut gitu ya. Semisal satu login, dua create apps, app. Nah, ini di kalian kasih ininya ya, kasih linknya. Misal www.google.com ini. Terus semisal capture the request to create apps kayak gini. Terus kalau misalnya kalian apa namanya menggunakan Burpsuite ya, kalian copy si requestnya terus dimasukin ke sini ya, dengan cara kalian menambahkan kutip seperti ini. Ntar jadinya bakal seperti ini guys. Jadinya bakal seperti apa, di kurung code seperti ini, jadi gak bakal berantakan gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan Burpsuite gitu ya, kalian harus memasukkan requestnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya jelas gitu loh. Terus anggapan sudah lah ya. Nah, kalian di impact belum di deskripsi itu kalian juga harus menambahkan namanya proof and concept. Proof and concept. Nah, apa sih proof and concept itu? Proof and concept itu dimana kalian melakukan kerentanan tersebut divideokan seperti itu. Dari apa? Dari cara-caranya kayak gitu-gitunya untuk mendapatkan kerentanan tersebut gitu. Hampir sama kayak step to reproduce, tapi kalau apa? Proof and concept itu kalian berbentuk video. Aku saranin video ya, supaya lebih jelas lagi gitu, daripada kalian bisa sih foto gitu ya, namun aku sarankan video supaya lebih jelas kayak gitu. Terus kalian masukkan aja. Terus impactnya itu apa gitu dari kerentanan tersebut kalian jelaskan gitu ya. Misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris lagi, kita pakai ChatGPT lagi. Attacker bisa membuat sebuah apps yang tidak bisa dihapus oleh orang lain, bahkan oleh admin juga tidak bisa gitu lah ya. Translate English. Nah, kalian masukin ke impactnya, terus kalian send seperti itu cuy.
Terus kalau semisalnya udah, kalian bakal dibawa ke inbox, ke dalam inbox itu kalian ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Kalau yang baru report itu statusnya new. Untuk semisalnya yang tahap selanjutnya mungkin kalau semisalnya si analis membutuhkan informasi lebih lanjut bakal jadi statusnya need more info. Kalau semisalnya si analisnya sudah menganalisa dan kerentanan kalian valid, kalian akan di tree edge seperti itu. Nah, sesudah di tree edge itu bakal divalidasi lagi oleh tim internal dari si perusahaan gitu loh. Jadi nggak langsung tree edge dari HackerOne kalian bakal dapat duit gitu. Bakal sih, cuman hanya 80% lah kalian bakal dapat duit. Tapi bisa aja enggak karena bisa aja duplikat sama tim internal ataupun emang itu sebuah fitur kayak gitu. Jadi titik akhir kalian mendapatkan duit itu ada di pihak perusahaan kayak gitu guys ya. Oke, kalian kalau udah summit ya udah seperti itu. Kalian tinggal tunggu, kalian semisalnya lama, kalian cari lagi kerentanan yang lain kayak gitu ya guys ya. Oke, mungkin videonya segini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga semoga bermanfaat guys bagi kalian gitu ya. Dadah.